Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, mulai menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang klubnya Ipswich Town. Di tengah rumor yang sempat menyebut ia berpotensi dipinjamkan pada bursa transfer Januari 2026, manajer Kieran McKenna justru mengambil keputusan berbeda. Elkan dipastikan tetap bertahan hingga akhir musim Championship 2025-2026. Keputusan tersebut menjadi bukti bahwa McKenna masih mempercayai kualitas bek jangkung 23 tahun itu. Elkan sendiri sempat mendapat kesempatan tampil sebagai starter saat Ipswich menghadapi Wrexham di ajang FA Cup. Laga tersebut menjadi momen penting karena ia dipercaya turun sejak menit awal. Sepanjang musim 2025-2026, Elkan memang belum sepenuhnya menjadi pilihan reguler. Ia baru tampil dalam 7 pertandingan di semua ajang dan mencetak 1 gol. Namun keberadaannya yang tetap dipertahankan klub menunjukkan bahwa proses perkembangannya masih berjalan. Bagi Timnas Indonesia, kabar ini jelas menjadi suntikan moral menjelang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Pelatih John Hartman tentu membutuhkan bek dengan pengalaman kompetisi Inggris untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Konsistensi Elkan di level klub bisa menjadi modal besar. Jika ia terus mendapat menit bermain dan menjaga performa, bukan tak mungkin ia menjelma sebagai tembok kokoh yang sulit ditembus lawan di jantung pertahanan skuad Garuda. Bek Wolfsburg Jensen Seelt membuka sebuah sisi personal yang hangat tentang ikatan kuatnya dengan Indonesia. Dalam sebuah sesi bincang-bincang di Bundesliga Roundtable, ia tidak hanya mengonfirmasi garis keturunannya, tetapi juga berbagi cerita tentang keluarga, makanan, dan mimpinya untuk mengunjungi tanah air. Saat ditanya mengenai asal-usul darah Indonesianya, Seelt dengan bangga mengungkapkan bahwa warisan itu datang dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Lebih dari sekedar cerita, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan sang kakek masih terjalin erat hingga saat ini. "Ya, kakek saya dari Indonesia, di Maluku tepatnya," ujar Jensen Seelt. Meskipun memiliki ikatan yang kuat, Seelt mengakui bahwa ia belum pernah sekalipun menginjakan kaki di Indonesia. Jadwal padat sebagai pesepak bola profesional dan jarak yang jauh menjadi kendala utama. Namun ia menegaskan bahwa mengunjungi Indonesia adalah salah satu impiannya. Menariknya, meski belum pernah berkunjung, lidah Seelt sudah sangat akrab dengan cita rasa Indonesia. Ia mengenang bagaimana masa kecilnya diwarnai oleh hidangan-hidangan khas tanah air yang membuatnya jatuh cinta pada kuliner Indonesia. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 yang berujung pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih dan seluruh asistennya asal Belanda, PSSI kini menaruh asa besar di pundak John Hartman. Jika bisa mempersembahkan gelar juara, maka kepercayaan publik terhadap PSSI dan juru taktik asal Inggris itu akan makin menebal guna merengkuh trofi lainnya, termasuk Piala AFF pada Juli tahun ini. Terkait materi pemain sepertinya tak banyak berubah. Di posisi starting 11 masih akan diperkuat pemain-pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa, macam Calvin Verdonk, Kevin Dix, Emil Audero, Marten Paes, serta Jay Ides. Selain itu, kapten tim juga kemungkinan besar masih akan dipercayakan kepada Jay Ides. Keyakinan tersebut dilontarkan pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, via kanal YouTube pribadinya, Bung Roban. Jay Ides menurut Ropan sosok yang masih tepat memimpin skuad Garuda. Tugas mulia tersebut sudah ia emban sejak era 2 juru taktik sebelumnya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Meski ada pemain lain termasuk ex-kapten yang juga sempat menjabat, yakni Asnawi Mangkualam, John Hartman masih lebih percaya kepada Jay Ides. Kepercayaan John Hartman tentunya punya dasar yang kukuh, mengingat performa Jay Ides yang terus moncer bareng Sassuolo di kasta teratas Italia musim ini, termasuk ketika mereka menang atas Udinese di laga terakhir. Persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA Series 2026 terus dikebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan langkah-langkah yang telah dilakukan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, jelang turnamen yang akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang internasional tersebut akan diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Menurut Arya, Hartman tidak tinggal diam sejak resmi menukangi skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu sudah aktif melakukan pemantauan pemain, baik yang tampil di kompetisi domestik maupun yang berkarir di luar negeri. Di kompetisi Eropa, Hartman memantau sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia yang bermain di level tinggi.
Tak hanya itu, Hartman juga menyusuri langsung sejumlah laga BRI Super League 2025-2026 untuk melihat performa pemain lokal. Arya menambahkan setelah menyelesaikan rangkaian pemantauan tersebut, Hartman dipastikan akan memberikan masukan kepada PSSI terkait langkah yang akan diambil ke depan, termasuk komposisi tim dan kebutuhan skuad. FIFA Series 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di SUGBK Jakarta Pusat. Timnas Indonesia disebut-sebut akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, sementara laga lainnya mempertemukan Bulgaria dengan Kepulauan Salomon. Pemain berdarah Indonesia, Luke Vickery, mengungkapkan dirinya sudah dihubungi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Kabar ini langsung memicu antusiasme publik sepak bola tanah air, mengingat potensi besar yang dimiliki winger berusia 20 tahun tersebut. Luke Vickery saat ini memperkuat MacArthur FC dan tampil cukup impresif di berbagai kompetisi. Dari 20 pertandingan, ia mampu mencetak 5 gol dan 3 assist. Catatan yang terbilang menjanjikan untuk pemain muda. Luke sendiri mengaku terbuka membela Indonesia, selain Australia dan Amerika Serikat. Ia menyebut sudah ada komunikasi awal untuk membahas berbagai peluang yang bisa ia ambil dalam karir internasionalnya. Jika resmi membela Garuda, Luke bisa menjadi senjata baru di lini serang. Ia mampu bermain sebagai winger kanan, kiri, maupun penyerang tengah. Fleksibilitas ini sangat cocok dengan kebutuhan taktik modern yang diterapkan John Hartman. Langkah Timnas U23 Indonesia untuk berlaga di ajang Asian Games 2026 dipastikan tertutup. Kepastian ini membuat pelatih asal Inggris John Hartman kini mengalihkan fokus sepenuhnya untuk menahkodai tim nasional level senior hingga awal tahun 2027 mendatang. Sejak awal tahun ini, Hartman sebenarnya mengemban tanggung jawab besar dari PSSI untuk memegang 2 kelompok umur sekaligus, yakni Timnas Senior dan kategori usia di bawah 23 tahun. Dengan situasi ini, John Hartman akan mencurahkan seluruh energinya untuk membawa Timnas Indonesia bersaing di 3 ajang besar dalam setahun ke depan. Turnamen terdekat yang akan dihadapi adalah FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Saint Kitts and Nevis pada babak semifinal tanggal 27 Maret. Setelah agenda di bawah kalender resmi FIFA tersebut usai, tantangan berikutnya adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Hartman harus memutar otak karena turnamen ini digelar di luar kalender internasional, sehingga kemungkinan besar tidak bisa memanggil seluruh kekuatan terbaiknya. Sebagai puncak dari program jangka panjang, pelatih diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. John Hartman memanggil 12 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong di Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Saat Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2020-2025, setidaknya ada 18 pemain yang berganti paspor menjadi WNI. Dari 18 pemain di atas, OKZone memprediksi 6 diantaranya tidak akan dibawa John Hartman ke FIFA Series 2026 Indonesia yang digelar pada 23-31 Maret 2026. Sebanyak 6 nama yang dimaksud adalah Elkan Bagat, Tom Hay, Rafael Strack, Shane Patinama, Mace Hilgers, dan Jens Maven. Di sisi lain, 12 nama di luar itu tampil oke bersama klub masing-masing. Nathan Theo Aon rutin bermain bersama sang klub yang eksis di Liga 2 Belanda, Willem II. Kevin Dix juga muncul sebagai bek andalan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Hebatnya, tak hanya kukuh dalam bertahan, Kevin Dix juga dapat diandalkan untuk mencetak gol. Dari 19 laga bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga 2025-2026, Kevin Dix mengemas 3 gol. Timnas Indonesia dijadwalkan turun di FIFA Series 2026 pada 23-31 Maret 2026. Di laga pertama yang berlangsung pada Jumat 27 Maret 2026, Timnas Indonesia akan menantang Saint Kitts and Nevis. Kemudian pada Selasa 31 Maret 2026, skuad Garuda akan menghadapi salah satu dari Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Dean Zandenbergen menyatakan ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk Timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela Timnas Indonesia. Tentang peluang membela Timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Baru saja ada komunikasi dengan staf PSSI.